Kita mulai live malam hari ini. Kita start dari IHSG dulu seperti biasa. Yang di TokTok yang detail langsung aja ke Igoi. Igoi saya @ellenmay_official. Nah, IHSG berapa hari ini naik kencang 1 2 3 4 kayak gini. Tapi aku langsung aja ya. Aku mau kasih lihat saham-saham banking di Indo. Meskipun sebenarnya sentimennya positif banget, harusnya dalam 2 hari lagi itu kemungkinan besar BI bakalan nurunin suku bunga, terus kemudian The Fed juga mau nurunin suku bunga. Tapi teman-teman perhatikan di sini volume transaksinya ini saham Bank BCA ya, jadi perbankan yang fundamental paling kuat di Indonesia ini naik dalam beberapa hari terakhir, tapi nggak ada volumenya tuh kecil banget gitu ya. Jadi ada net buy sih di tanggal 15 September ini. BCA net buy 218,7 miliar, terus kemudian TLKM 163,7 miliar ya. Terus ada BRMS, AMMN dan BRPT. Tapi kalau dilihat saham banking tuh naiknya nggak ada volumenya. Oke, terus teman-teman kalau kalian mau lihat saham Big Bank per Himbara gimana? Apakah Himbara naiknya bakalan lebih kenceng karena dapat guyuran 200 triliun? Jadi memang udah terdiskon, sentimen itu udah discounted pada tanggal 11 September. BRI-nya udah gap up. So, what's next? What's next di sini ya. Jadi kenapa hari ini tadi merah sedikit, pas banget di resistensinya 4210 gitu. Terus aku mau bahas nanti, aku kasih tahu penyebabnya apa. Demikian pula juga dengan BNI ya. Jadi memang volume masih naiknya tuh masih lebih banyak saham-saham Himbara atau BUMN dibandingin BCA. Kenapa? Karena kemarin sentimen positif guyuran 200T itu kan yang dapat Himbara. Cuman ada tapinya hari ini ya. Jadi nanti saya akan bahas secara berimbang juga ya, pros and cons tetap saya akan bahas. Nggak peduli kalian seneng nggak seneng dengernya, mungkin ada yang seneng dikasih tahu yang manis-manis aja, ada loh yang kayak gitu. Ada yang bilang jangan bahas resikonya gitu kan ya. Lo terus gunanya saya di sini ngapain kalau nggak bahas resikonya, kalau nggak kasih tahu kalian resikonya ya? Gunanya apa? Dikasih tahu yang bagus-bagus, yang enak-enaknya doang gitu. Ya tujuan saya kan ngasih tahu resiko bukan buat apa-apa, tujuannya supaya antisipasi gitu. Jangan nakutin. Oh oke, nggak nakutin kalau gitu, tak kasih tahu yang bagus-bagus doang dipom-pomin. Jadi nggak aware, jadi nggak anticipated. Mau nggak? Saya percaya the real follower saya nggak mau. Kalian semua yang nonton ini untuk belajar pasti nggak mau lah gitu loh. Hanya orang aneh di luar sana yang aku ngecek akunnya juga bukan follower saya yang bilang nggak usah ngomong resikonya, nakut-nakutin ya Tuhan. Oke. Ya jadi aku akan bahas nanti, ini nunggu yang nonton naik dulu. Aku akan bahas apa yang jadi highlight today gitu ya. Terus hari ini TLKM juga naik lumayan signifikan, jadi penggerak market sekitaran 5,16%. Oke, ada sentimen positifnya. Biasanya TLKM tuh gerakannya bareng sama banking, tapi kemarin beda gitu. Karena memang sentimennya kemarin tuh bener-bener banking banget gitu, yang langsung dapat efek positifnya ya, terutama Himbara. Nah, jadi TLKM ini dia potensi dalam jangka pendek menguji 3.400, nanti aku akan bahas lagi. Terus selain itu, geng grupnya Pak PP juga ngedorong indeks hari ini sekitaran 2,6%. Brand, tapi kalau kalian mau buy dekat 8350 lebih low risk gitu ya. Terus kemudian PTRO ini juga sama ngedorong IHSG juga sekitar 6,2%, cuman ini dekat banget sama resistance, hati-hati aja di area ini gitu. Nanti mau nggak saya kasih bonus US stocks? Mau nggak ya? Sedikit ya, nanti saya kasih bonus US stocks sedikit ya. Ini Petro, terus kemudian cuan, nanti di akhir saya kasih bonus US stocks. Cuan ya teman-teman semuanya, perhatiin di sini yang lagi dekat area support yang baru mantul hari ini cuannya ngedorong IHSG juga. Dia naik 5,24%. Terus hari ini aku mau ngebahas mencermati saham-saham dari sektor
sektor komoditas ada metals, ada batu bara, ada sektor energi ya. Aku mau membahas beberapa saham itu. Oke, sekarang saya akan bahas tentang program pemerintah. Program pemerintah. Ya, jadi teman-teman pasti tahu ya, beberapa hari kemarin itu ada guyuran 200T gitu. Nah, ini ada beberapa sentimen positif lagi dari pemerintah. Ya, jadi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo ini resmi ngubah PKP atau Rencana Kerja Pemerintah 2025. Nah, dengan target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3 sampai dari sebelumnya sekitaran kalau nggak salah 4%, di bawah itu deh, di bawah angka 5,3 sampai 5,6%, itu jadi angka 5,3. Jadi targetnya tuh dinaikin gitu ya. Let me cek data selengkapnya. Nih dari Kompas ya. Sebelumnya versi Kementerian Keuangan ya, sebelumnya hanya berada di kisaran 4,7 sampai 5% ya. Jadi inflasinya di 2,2 sampai 2,6%. Terus kurs rupiahnya 16,3 sampai 16,8 per dolar Amerika gitu. Nah, jadi ini direvisi ya. Jadi ditarget pada rentang 5,3 sampai 5,6% pertumbuhannya gitu. Jadi dinaikin. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih naikin target pertumbuhan ekonomi ini benar-benar terjadi, bisa nggak gitu. Makanya kemarin pemerintah ada banyak ngasih guyuran ya, dari Pak Purbaya ngasih guyuran 200T katanya supaya ekonomi bergerak. Tapi ini ada tapinya, nanti aku bahas. Ini aku bahas prosnya dulu. Biar nggak dibilang nggak berimbang gitu loh. Karena di YouTube aku udah bahas secara berimbang banget, yang di TikTok tuh atau yang di Reels itu melihatnya sepotong-sepotong gitu. Ya, terus dampaknya tuh bisa bervariasi ya dengan mengubah target ya. Jadi naikin target pertumbuhan ekonomi dari 4,7 sampai 5% itu jadi 5,3 sampai 5,6%. Dampaknya tuh bervariasi. Jadi inflasi bisa naik sih, menurutku tuh inflasi bisa naik. Cuman sebenarnya kalau inflasi naik disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar bertumbuh, itu nggak masalah. Ya kita lihat aja lah nanti ya, Menkeu yang baru lagi bekerja, semoga works juga gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat hubungannya juga dengan cadangan devisa kita tuh trennya lagi agak-agak menurun gitu. Dalam beberapa periode terakhir, chartnya aku mau kasih lihat di sini. Ada resiko perlambatan rupiah ya, jadi pelemahan rupiah. Nih perhatikan di sini. Ini cadangan devisa kita turun. Ini dari Mei, Juni, Juli, dan juga Agustus turun. Oke. Nah, hari ini kita ngelihat Pak Purbaya itu ada speech, kalau nggak salah di mana ya. Ada speech tentang satu hal, ada cons-nya. Nah, ini aku bahas cons-nya. Dan beliau tuh orang pinter kok, beliau ngerti. Beliau sendiri bilang, direktur dari Bank Himbara katanya lagi pusing. Kenapa? Ya karena permintaan utang atau permintaan kredit itu kan sebenarnya nggak banyak ya gitu loh. Nah, jadi sekarang gimana caranya bikin permintaan kredit banyak. Jadi beliau juga sangat sadar bahwa bank itu sebenarnya nggak kekurangan likuiditas, bank itu nggak kurang duit. Tapi dikasih likuiditas banyak dan disuruh menciptakan demand. Menurut aku sih ini sebenarnya resiko ya, tapi beliaunya ya memang ternyata beliau sudah tahu seperti yang saya duga. Beliau nggak bodoh, doktor ekonomi S3, beliau ngerti. Jadi ya kita doakan saja, semoga memang berhasil untuk mendorong perekonomian gitu ya.
Dan tidak hanya 200T itu yang perlu teman-teman cermati, itu ada paket stimulus 8 plus 4 plus 5. Itu artinya apa? 8 program akselerasi, 4 program yang dilanjutkan di 2026 dan 5 program untuk penyerapan tenaga kerja. Ya, jadi 8 program akselerasinya tuh contohnya apa aja sih, senilai 16,2 triliun gede ini. Ini program magang fresh graduate, terus penerima manfaatnya 20.000 orang. Nah, terus kemudian katanya bakalan dapat uang saku 3,3 juta setiap bulan selama 6 bulan. Ini kayak dikasih apa ya? Dikasih stimulus terus lah, dikasih booster terus gitu, biar orang-orang tuh belanja. Kalau orang-orang belanja punya daya beli, ekonomi bergerak. Maunya begitu. Oke, terus kemudian anggarannya 1,98, kok cuma 1,98 M sih, ini nggak salah tulis nih datanya. Oke, terus kemudian yang kedua ada PPh 21 untuk pekerja hotel, Horeca tuh dibayarin pajaknya. Terus kemudian ada bantuan pangan 2 bulan, jadi penerima manfaatnya sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat, dan anggarannya tuh 7 triliun. Terus ada bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian buat ojol, kurir, dan lain-lain. Terus program manfaat layanan tambahan, macam-macam stimulusnya, terus padat karya tunai gitu ya. Jadi ada lagi percepatan aturan izin usaha dan bangunan, menurut aku ini penting banget. Nilainya 198 miliar buat 198 miliar tuh buat program magang fresh grad. Ya, terus kemudian ada lagi program perkotaan macam-macam ya. Jadi ini stimulusnya banyak banget. Dan satu lagi ada 4 program yang dilanjutkan di 2026, itu keringanan pajak UMKM hingga 2026 dengan target penerimaan pajaknya 2 triliun. Jadi UMKM dikasih keringanan gitu. Yang dilanjutin sampai tahun depan. Terus perpanjangan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja pariwisata. Dan ada PPN DTP ditanggung pemerintah juga untuk properti ya. Terus kemudian insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk industri padat karya gitu. Terus pekerja bukan penerima upah atau BPU di bidang nelayan, petani itu dapat diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian gitu ya. Anggarannya 7,53 triliun. Jadi kalau kalian nanya daya beli masyarakat bakalan naik nggak? Daya beli masyarakat bakalan naik dengan adanya stimulus-stimulus seperti ini gitu. Tapi pertanyaannya, permintaan kredit bakalan naik nggak gitu? Harapannya begitu ya, harapannya begitu. Kemudian ada 5 program untuk penyerapan tenaga kerja. Yang pertama Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, katanya bakalan nyerap 681.000 tenaga kerja per September 2025 dan sampai Desember. Target di atas 1 juta tenaga kerja. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih. Terus revitalisasi Tambak Pantura 168.000 tenaga kerja, modernisasi kapal nelayan 200.000 tenaga kerja, perkebunan rakyat 1,6 juta lapangan pekerjaan baru. Saya nggak tahu ini pelaksanaannya bagaimana, kita doakan saja yang terbaik. Dan Indonesia juga lagi habis ngeluncurin satelit gitu ya. Jadi aku juga mau nge-recap gebrakannya Pak Purbaya di minggu pertama menjabat. Yang pertama, selain ngasih 200 triliun ya, penerimaan pajak ini kemungkinan besar bisa terkerek naik kalau memang ekonomi bergerak seperti yang diharapkan. Semoga kredit macetnya bisa terkendali ya, karena kalau bank disuruh cepat-cepat nyalurin kredit, dan kalau lu nggak nyalurin kredit, istilah kata disuruh bayar 4%. Ya, jadi kalau duitnya diem disuruh bayar 4%, itu kan nanti jadi apa ya, assessment biasanya kan ada melihat dulu ya, nih orang nih bisa bayar pajak, bisa bayar bunga atau enggak, kira-kira dia bakalan gagal bayar atau enggak gitu loh. Jadi kredit analisnya kan mestinya hati-hati ya. Nah di sini
jadi jor-joran. Kalau kayak gitu kemungkinan besar NPL-nya bisa naik gitu. Oke, terus cons-nya saya bahas nanti. Jadi ini prosnya dulu, masih semua prosnya. Ekonomi kuartal 3 potensi melambat kata beliau karena faktor belanja pemerintah masih rendah gitu. Terus beliau membuka peluang perubahan RAPBN 2026. Jadi kemungkinan akan direvisi dengan defisit tetap di bawah 3% gitu ya. Dan update selengkapnya ya, besok saya akan kasih update selengkapnya secara tertulis aja di konten atau di IG channel gitu. Nah, sekarang saya mau ngebahas tentang cons-nya sebelum aku ngebahas tentang saham-saham metals. Cons-nya itu kalau menurutku ya masih sama seperti yang kemarin saya omongin gitu ya. Cons yang paling utama sebenarnya adalah kualitas dari kredit itu sendiri. Jadi kalau memang beliau ada bilang ini direktur bank pusing nih nyalurin kredit ya, dan beliau juga sadar demand-nya tuh tidak besar gitu. So it's a very big risk kalau terjadi kredit macet. Tapi saya pengen teman-teman menyikapi kata-kata saya ini dengan bijaksana. Ini bukan ngejelekin bro sis gitu loh. Ini tuh benar-benar ngasih tahu kalian untuk apa pros and cons-nya gitu. Jadi maksud saya sih kalau memang ekonomi bergerak ya ini seperti satu mata uang, koin ya. Koin itu kan ada dua sisi gitu kan ya. Nah, yang saya gemes banget itu beberapa hari kemarin saya ngepost tentang Ray Dalio bakal ngomong apa. Itu pada ngomong nggak usah ngomong cons-nya, nggak usah ngomong resikonya, apaan sih gitu loh. Yang ditok-tok kebanyakan kayak gitu ya. Jadi anyway, aku masih tetap akan ngomong gitu. Prosnya ekonomi bisa bertumbuh, cons-nya udah pasti, kredit macet itu banyak. Kan beliau sendiri yang ngomong gitu ya, beliau orang pintar, doktor ekonomi, tahu prosnya, tahu ekonomi bakal bergerak. Saya setuju kok, saya sangat setuju itu. Boosternya bisa bekerja gitu loh. Tapi saya juga setuju dengan beliau, dan beliau ngomong sendiri kan, demand-nya agak kurang gitu loh. Jadi memang ya ekonomi lagi susah, lagi seret. Makanya kan sebenarnya PR terbesarnya itu bukan memberikan likuiditas atau ngasih duitnya, tapi PR terbesarnya adalah bagaimana menciptakan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu diimbangi dengan memberikan stimulus-stimulus tadi, yang harapannya itu bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, jadi kalau daya belinya meningkat, orang berani mengajukan kredit untuk misalnya UMKM, untuk bisnisnya, ada yang beli. Nah, itu baru bekerja dengan baik gitu. Oke. Terus kemudian ini ada berita terbaru. Aku langsung share aja ya. Aku kasih lihat beritanya ya. Aku kasih lihat beritanya. Aku mau share di... Sebentar. Aku mau share di Igoy aku. Yap, aku mau share di Igoy aku. Ini udah keluar beritanya. Teman-teman lihat di sini. Oke, jadi ini Menteri Koordinator. Ini sumbernya dari kompas.com ya, teman-teman lihat nih ya di sini ya. Jadi biar saya nggak dibilang salah info atau ngawur gimana nih. Jadi teman-teman perhatiin di sini. Ini Pak Suhas minta Pak Purbaya segera mengucurkan pinjaman Kopdes Merah Putih. Ya, mendorong Himbara segera mengucurkan pinjaman. Jadi 200 triliun yang udah ditempati Himbara dan BSI jangan terlalu lama mengendap, dialirkan ke Kopdes Merah Putih. Impactnya apa? Impactnya ya semoga menjadi berkat lah buat teman-teman yang ada di daerah semuanya, semoga ekonominya bisa bergerak gitu ya kan.
Jadi dana tersebut jadi modal penting. Nah, bagi apa nih beritanya nih? Aku geser ke kanan ya. Bagi lebih dari 80.000 Kopdar Merah Putih. Jadi ini memang rencananya, mungkin rencana dari pemerintah seperti ini. Pertanyaannya, is it a good thing? Is it a good news or not? Selalu seperti satu koin ya, mata uang. Ada positifnya, ada negatifnya, udah pasti. Dan jawaban saya juga masih sama, positifnya bisa menggerakkan perekonomian sampai ke tingkat yang layer paling bawah gitu. Cuman resikonya yaitu tadi, kredit macetnya bisa lumayan tinggi. Itu aja ke bank-bank himbara. Nah, jadi jika teman-teman bertanya, kenapa hari ini saham Bank Himbara merah? Ya karena ada statement itu tadi ya, jadi mungkin agak pusing nih nyalurinya gimana, demand untuk ini agak sulit untuk demand kreditnya. Nah, jadi itu wajar, dan melihat adanya resiko mungkin ekonomi Indonesia juga masih agak melambat gitu, dan itu sendiri juga disampaikan oleh Pak Menteri. Pak Menteri itu bilang ya, jadi tadi aku ada sebutkan juga ya, kenapa ekonomi kuartal 3 masih berpotensi melambat. Beliau bilang bahwa faktor belanja pemerintah yang masih rendah gitu. Jadi kinerja perdagangan khususnya net ekspor diperkirakan juga masih melandai. Apalagi ekspor memuncak hanya sampai Agustus 2025 karena pengusaha mempercepat ekspor sebelum penerapan tarif impor Amerika. Ada positifnya, beliau termasuk yang realistis. Kalau ada beberapa mungkin pejabat yang lain ya, dan aku sempat dengar ada seorang menteri, aku lupa siapa, bilang wah ekonomi Indonesia baik-baik saja. Menurut aku itu tuh nggak realistis. Cuman ya Pak Purbaya ini menurut aku realistis, ada ngomong tentang ekonomi potensi melambat. Cuman yang beliau lakukan memang seperti pedang bermata dua, dan saya stick ke pendapat saya itu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman semuanya, investor retail kalian dan saya? Tidak ada cara lain selain kalian menjaga portfolio Pinnacle, cash-nya harus diperkuat, udah itu aja sih. Diversifikasi portfolio jangka panjang, trading itu jangan semuanya all in duitnya. Sekarang duitnya kemana? Kalau trading bisa make money-nya kemana? Make money-nya kemana nih? Kok malah saham-saham banking nggak gerak, bukannya diguyur banyak duit. Nah, salah satunya kan tadi kekhawatiran daya beli masyarakat yang belum oke ya. Jadi ekonomi agak-agak potensi melambat di kuartal ketiga, beliau tadi bilang sendiri gitu. Jadi itu yang mungkin agak ngerem bank-bank himbara naik gitu. Oke. Nah, dan kesulitan penyaluran kredit ke masyarakat ya. Jadi ada info tadi salurin ke Kopdes ya, semoga berjalan lancar. Sekarang kita bahas sektor metals. Duitnya kemana? Yuk kita ngomongin trading aja ya. Kalau kebijakan pemerintah kita cuma bisa mendoakan dan mendukung yang terbaik dengan segala pros and cons-nya, kita dukung. Kita doakan saja. Apa yang ada di kendali kita satu, ngatur duit, jangan all in, harus tetap punya cash. Sebagus apapun posisi sahammu, harus tetap punya cash. Sebagus apapun posisi sahammu, saya ulang 3 kali. Harus tetap punya cash sebagus apapun posisi investasimu. Sekarang yang bagus apa aja? Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saham tuh lagi bagus. Loh, tapi banking nggak naik-naik ya? Saham kan bukan cuma banking. Yang gerak naik apa? Aku udah ngomong berhari-hari kemarin ya. Kaitannya juga dengan apa ada hubungannya sama Pak Purbaya gitu. Dengan sektor yang Pak Luhut suka gitu ya. Mungkin wisdomnya, visinya nyampe, saya nggak tahu. Actually Pak Purbaya belum melakukan apapun sih di sektor-sektor ini, tapi aku ngelihat sektor ini udah gerak dari awal tahun kemarin. Jadi sektor apa? Seperti yang kita udah sering bahas di M-Trade dan banyak ngasih cuan juga, sektor energi, metals, EBT, batubara, dan juga CPO. Dan mungkin teknologi tapi ini nggak ada kaitannya, tapi sebenarnya 5 sektor ini tuh yang jadi winernya M-Trade di tahun 2025 ini. Pakai apa? Pakai berita kah? Analisnya nggak, sama sekali kita pakai charts aja gitu ya. Nah,
Hari ini aku akan bahas beberapa dari saham-saham tersebut yang sekiranya masih potensial ke depan atau mungkin udah naik tapi mungkin teman-teman mau masuk ya. Sentimennya apa aja yang di tok-tok yang di ET langsung aja ke Igoy. Jadi nggak usah musingin sentimen kebijakan dari pemerintah ini gimana itu gimana. Itu di luar kendali kita. Kita cuma bisa dukung dan doain. Mungkin ada yang bilang lo duitnya 200 triliun lah bener toh buat Kopdes. Ya iya sih. Ya, jadi saya juga udah mikir buat Kopdes, tapi so what gitu loh. Jadi so what ya kan. Jadi kalau buat Kopdes pun hopefully bisa mendorong perekonomian. Tapi nanti kreditnya macet, nggak buat Kopdes pun juga kreditnya bakalan banyak yang macet kalau ekonominya lagi begini. Loh tapi apa menterinya nggak tahu-tahu itu udah bilang ekonomi melambat. Jadi ya semoga all the best. Oke, kita pikirin yang ada di kendali kita. Mari kita lihat saham-saham yang potensial dari sektor metals. Yang di tok-tok yang di YT, mari kita ke Igoy. Yang pertama, kita mau bahas Harum. Jadi Singhan Group, raksasa baja, karat ya, dan nikel asal China. Itu tercatat ngejalin beberapa kolaborasi strategis dengan beberapa emiten di Indonesia. Ya, jadi electric vehicle itu pernah trending di 2021. Sekarang mulai trending lagi. Sempat turun, harga nikel turun, tapi aktif di 2021 dan ini tuh sejalan dengan visi misinya Danantara. Kalau didengerin baik-baik ya, dari setiap pidato-pidato dari Pak Pandu atau dari Pak Pandu terutama ya CIO-nya gitu. Aku ngedenger sebenarnya cuman sekali, tapi aku dengerin baik-baik waktu di acara Sukor waktu itu. EBT electric vehicle, waste to energy, pangan ya, swasembada pangan, satu lagi saya lupa ingat. Oke, tapi mari kita lihat aja. Yang pertama Harum. Oke, ya Harum ini melalui Eternal Singhan Group ya, dia masuk ke bisnis nikel ya, melalui PT Harum Nikel Perkasa dan PT Tanito Harum Nikel gitu. Jadi ini kemarin tersengat sentimen positif tidak hanya dari sektor batubara saja, tapi juga dari nikel gitu ya. Kepemilikannya efektif hingga 49%, sinerginya bisa memperkuat ke depan prospek Harum di nickel electric vehicle, dan ini story-nya masih akan bagus ke depan untuk electric vehicle. Oke, aku mau lihat buat M-Trade sendiri. Mari kita lihat ya, apakah ada Harum yang di tok-tok yang di YT. Oke. Ya, di M-Trade ada Harum, ada yang posisi cuan, ada yang posisi masih merah tipis ya. Ya, jadi posisi cuan dan merah tipis 48% itu basically dari sini, sekitaran dari sini, dari bawah 47-48%, kurang lebih lah dari sini. Gitu. Pas diaktif ini dari sini nih, dari sini. Ya, jadi dari sini. Oke ya. Nah, ini waktu itu ada bentuk huruf V, kita masuk. Oke, terus gimana teman-teman kalau mau buy dalam jangka pendek? Ini volumenya udah divergen, dia naik tapi volumenya kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman kepengen sih tunggu retracement-nya aja, M-Trade lagi watch Harum lagi. Ya, jadi ini masih beautiful pattern-nya. Nunggunya di 1035 atau di bawah itu gitu. Nah, terus kemudian Singhan Group itu juga raksasa baja dari China ya. Itu juga bekerja sama dengan Merdeka Battery Minerals atau MBMA ya. Jadi dia dapat kerjasama juga, dapat project pengembangan nikel juga ya, bersama MBMA. Nah, M-Trade ada MBMA ini dari harga 450 dan 430-an, sekarang tinggal ngehold 2 hari terakhir, perdagangan terakhir ini hari Jumat, dan hari ini hari Senin. Teman-teman bisa lihat yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku, MBMA-nya ini naik lumayan signifikan. Jadi volume transaksinya juga sangat bagus sekali 2 hari terakhir. Yang punya sebenarnya tinggal ngehold aja, yang belum punya jangan dikejar. Kalau misalkan besok naik lagi, tunggu pas lagi retracement aja. Very beautiful kalau dia retracementnya bisa sampai 440. Ini patternnya cakep banget.
Terus kemudian yang ketiga, yang kedapatan sentimen positif dari Singhan Group ya, itu Inco. Jadi Singhan bersama dengan Vale Indonesia dalam pembangunan fasilitas pengolahan nikel berbasis HPAL dengan nilai investasinya sekitar 1,4 miliar US dollar. Nah, Inco ini 2 hari ini juga breakout, M-Trade ada masuk di Inco, itu harganya sekitar 3790-an. Ya, jadi waktu itu kita masuknya pas di support agak-agak sideways gitu. Cuman akhirnya dia breakout juga per hari ini, breakout dari resistance 4100. Ini kok ada garis lagi, ada resistance lagi, aku naikin aja resistance kuatnya di 4390 atau 4400-an, sekitar 4420 gitu. Jadi karena ada banyak resistance, aku ambil yang resistance majornya di 4420-an di sini. Apakah artinya dia akan terhenti di 4420? Kemungkinan terhenti hanya sementara aja gitu. Jadi terhenti sementara, untuk dia ada retracement. Nah, jadi kalau yang belum punya sebaiknya masuk di berapa? Saya tidak pernah menyarankan menyuruh Anda beli, tapi setidaknya bisa nawar sedikit kalau misalkan mau beli. Actually you need to do your own research. Kalau masih nggak ngerti caranya, belajar sama M-Trade Academy. Dan best price itu saat ini udah naik best price-nya di 3780 ya, jadi sekitaran 3780-an atau di 3950. Jadi belum tentu dikasih di 3780. Kalaupun iya, ini mesti nunggunya mungkin sekitar 2 mingguan kemungkinan. Kok bisa tahu? Ya saya bisa salah juga gitu ya. Belum tentu saya benar gitu. Cuman perkiraan aja ngitung chart. Kalau ngitung chart di sini turun sekitar 1 2 3 4 5 hari perdagangan itu kan 1 minggu. Ini 4 5 6 7 8 9 10 ini kan 2 minggu. Jadi kalau misalkan nunggu retracement, kemungkinan bisa dapatnya sekitaran 1 sampai 2 mingguan. Kalau 1 minggu tuh turunnya drastis, agak-agak steep 5 candle. Ya, jadi di 3950. Kalau misalkan nunggu di 3830 atau 3780, kemungkinan bisa dapatnya 2 minggu atau bisa jadi nggak dapat juga kalau misalkan dia retrace dikit terus naik. Jadi kesimpulannya gimana dong, hajar beli di atas atau retrace? Tetap sebaiknya nunggu retracement dulu. Kalau nggak dapat barang gimana? Siapa suruh harus dapat barang? Loh, tapi nanti ketinggalan peluang. Nggak apa-apa, ketinggalan peluang, masih ada peluang yang lain. Ini self talk aku, mindset aku kalau aku dihadapkan pada situasi yang sama dan kalau masih pemula. Jadi dulu kalau aku masih pemula aku nggak bisa menjawab seperti ini. Tapi aku tahu kalian pasti punya self talk kayak gini, jadi aku bantu jawab self talknya kalian. Nah, terus ada saham yang lain yang juga terdampak positif ya. Oke, ada saham yang lain terdampak positif dari sentimen ini. Tapi aku mau nambahin dikit soal Inco. Inco ini melalui Danantara, dia jalin kerjasama dengan perusahaan asal China, GEM Co Ltd, yang merupakan pemasok inti dari industri EBT global gitu. Jadi kerjasamanya ngebangun smelter HPAL gitu ya. Terus Inco ini dia juga dapat dana menggelontorkan dana 7,1 miliar buat kegiatan eksplorasi 3 tambang besar gitu. Jadi ya anyway, banyak sentimen positifnya Inco. Nah, aku mau cerita dikit nih. Inco tuh dulu pernah jatuhnya luar biasa banget ya, dan ini jadi bottom pada tanggal berapa nih? 8 atau 10 April. Oke, sekarang saya balik lagi ke Pak Purbaya lagi yang lagi trending dan lagi viral. Beredar video Pak Purbaya tuh bilang, this is a good time to buy. Viral, saya nggak tahu kenapa bisa diviralkan. Video itu tuh diambil pada tanggal 8 April. Tahu nggak Bapak Ibu? 8 April bottom market. Ya, jadi 8 April bottom market karena apa? Tarif resiprokal. Betul nggak good time to buy? Betul. Waktu itu. Tapi maksud saya videonya itu jangan di-abuse maknanya. Jadi diambilnya pada tanggal 8 April, maknanya jangan di-abuse, itu jangan dilebih-lebihkan gitu loh. Kalau sekarang gimana? Coba tanya beliau lagi deh. Saya tidak tahu apakah beliau jawabannya sama atau beda. Kalau menurut aku, personally, menurut saya, this is a good time to enjoy the rally dari saham-saham komoditas itu tadi.
to enjoy the rally. Maksudnya apa? Ya trade aja, tapi tetap harus siapin cash. Pertanyaannya untuk investing, is this a good time to buy? Sama apa dulu? Kalau kamu tanya saya BBCA, iya, this is a good time to buy. Valuasinya standar deviasi -2. Big Banks Himbara lainnya gimana? Menurut saya di depan mata masih banyak ketidakpastian. BBRI valuasinya murah, tapi banyak sekali ketidakpastian. Ya, jadi ketidakpastian apa? Yang beliau bilang sendiri tadi, ekonomi melambat gitu loh. Direktur Bank Himbara lagi pusing menyalurkan, hopefully sukses. Tapi tantangannya adalah NPL itu tadi. Ya, jadi mencari peminjam duit yang orang yang mau ngutang tapi kualitasnya bagus dan harus cepat, harus banyak, kalau enggak nanti lu kena charge 4%. Itu tantangan luar biasa sekali. Semangat teman-teman di Bank Himbara. Oke, terus aku mau lanjut ngebahas saham lain yang juga masih dapat sentimen positif dari sektor metals. Ada saham Indi yang meskipun sebenarnya dia masuk ke metalsnya itu kecil ya, jadi aku kepengen ngebahas juga Indika Energy. Ini dia ada ekspansi ke bisnis non batubara. Ya, jadi ekspansi ke sektor emas melalui proyek awak emas dengan target operasi di 2026. Produksi emasnya tuh bisa sampai 100.000 ons per tahun gitu. Nah, terus Indi tuh juga ngerambah ke bisnis nikel melalui akuisisi dari PT Rock Geo Energy Nusantara dan Green Energy melalui akuisisi 4 hutan tanaman industri seluas 170 hektar ya buat produksi wood pallet dan biomasa. Oke, aku mau ngomong soal Indi sekarang. Indi hati-hati ya, jangan dikejar di atas di pucukan sini gitu. Jadi Indi tuh cepet banget dia kalau naik. Aku coba cariin historical Indi yang dia pas bagian naiknya. Ini aku kasih contoh ya, dia naiknya tuh bisa kenceng banget tapi turunnya juga kenceng. Nah, ini adalah tipikal saham-saham komoditas yang di TokTok yang di IT ke Igoy aku @Ellenme_official. Kalau mau belajar Indostocks follow juga Igoy-nya mtrade_id. Nah, jadi ini naik kenceng beberapa hari yang lalu. Volumenya cakep banget, cuman sekarang udah bukan waktunya buy. Nah, bagaimana dengan Indi? Mtrade masih punya Indi apa enggak? Mtrade masih punya Indi, cuannya 43-44%. Wih, enak ya, keren ya. Aku mau disclaimer juga, Mtrade juga bisa rugi kok ya teman-teman. Cuman belakangan ini yang udah kita profit taking, ini hijau semua. Hijaunya kecil-kecil ya, yang hijaunya gede kita masih hold gitu ya. Jadi yang hijaunya gede kita masih hold, nih ada cut loss 1 PNLF gitu ya. Terus ini Arto take profitnya lumayan nih 16% nih, MTEK nih profit takingnya cepet hun 100%. Cuman yang kalau kayak gini kita profit takingnya jarang-jarang ya, biasanya kita profit takingnya bisa nunggu kayak beberapa bulan karena kita lagi ngehold itu. Ini SSI ada cut loss lumayan nih, tapi secara statistik banyakkan hijaunya daripada merahnya. Nah, ini hasil kinerja Mtrade. So thanks to Mtrade team ya. Tidak hanya tim edukator tapi juga tim dev dan semua tim. Nah, jadi teman-teman, Indi boleh beli kapan dong ya, katanya bagus, kok nggak boleh beli sekarang, ntar kan masih bisa naik sampai 23.30. Sebenarnya di saham tuh semuanya tuh boleh asalkan porsi money managementnya. Loh, kalau gitu belinya dikit aja, dikit nggak berasa dong. Nih, aku ajarin ngitung risk to reward ratio ya. Jadi gimana caranya ngitung risk to reward ratio? Sekarang kita lihat dari support kuatnya si Indi. Indi tuh support kuatnya di 17.55 dan 16.90. Nah, katakanlah stop lossnya di bawah itu. Teman-teman yang di TokTok dan di ET lihat di sini penting. Misal kamu nih ya belinya di 1690 atau 1700 dan 1765. Aku pasang aja di 1690 ya. Aku pasang aja di sini nih. Ini misalnya ya, aku pasang sampai ke area ini, retracement. Belinya di bawah sini. Terus stop lossnya di bawah. Ini risk to reward ratio-nya kan masih 2,42. Masih cuan. Tapi kalau risk to reward ratio-nya kamu beli sekarang nih. Terus ini masih bisa naik, maksa nih. Masih bisa naik misalnya, targetnya 2330.
harapan sih sebenarnya, bukan target ya, itu harapan. Mana bisa saham di target dipaksa naik segitu. Nah, coba perhatikan stop lossnya di bawah garis biru, di bawah garis ini. Ini gimana gitu, perhatikan aja lah, hijaunya lebih kecil daripada merah. Ini risk to reward ratio, risk lebih besar daripada reward. Ya udahlah Miss, kalau gitu cincai lah, cincai. Stop lossnya taruh aja di atas di sini. Mana bisa begitu, saya ngawur ini. Kalau kamu pakai cara kayak gini, ini stop loss di atas support, jadinya nanti kamu tradingnya gampang kena stop loss, terus kemudian dia mantul naik lagi. Kalau dia turun saat ini, dia tuh bakalan sideways dulu dengan supportnya 1765. Ngerti nggak? Ngerti nggak ngerti? Harus ngerti. Kalau nggak ngerti, kalian belajar sama M-Trade ya, di M-Trade Start, oke? Nah, jadi ini tuh masih beautiful, masih cantik, tapi kalian kalau mau beli saat ini nunggu retracement mungkin 1700 sampai 1765 dengan catatan volumenya nggak turun, volumenya nggak ikutan gede pas dia turun. Kalau volumenya ikutan gede itu bahaya gitu. Nah, terus sekarang apalagi nih emiten-emiten yang ada nikelnya. Oke, mari kita lihat ya. Tadi kita udah bahas Inco, kemudian mari kita bahas DKFT. Ya, ini pendapatannya dari nikel juga lumayan gede, dan disclaimer teman-teman semuanya, DKFT ini patternnya cakepnya apa? Dia itu ada sideways retracement setelah dia naik kenceng. Ini aku suka pattern kayak gini. Cuman teman-teman kalau beli, kalau bisa tuh nawar sekitaran 660, resikonya lebih kecil. Kalau bisa dapat di 635 lebih kecil lagi. Jadi stop lossnya kan di bawah 635 ya. Semakin dekat dengan support kan semakin kecil resikonya. Nah, kalau kamu belinya di 780 itu nanggung, itu di tengah-tengahnya masa sideways. Ya, ini sideways batas atas 880 yang ditok-tok yang di YTKI Goy aku, lihat chartsnya di sini. Ya, terus kemudian disclaimer juga, ini saham imut-imut, saham kecil IFSH. Itu juga porsi pendapatan dari nikel besar, tapi chartsnya kayak gini. Aku skip dulu. Terus kemudian MBMA tadi aku udah bahas ya, pendapatan dari nikel juga lumayan gede kontribusinya. Terus kemudian NCKL, Trimegah, Bangun, Persada, ini banyak yang nanya juga, nih bagus nggak ini? Sebenarnya semua emiten nikel ya terdampak positif gitu loh. Cuman kalau ngelihat chartsnya tidak semuanya menurut aku cakep. Dari beberapa yang aku bahas baru aja ini, antara Inco, DKFT, IFSH, MBMA, NCKL, dan sebentar lagi NICL, aku melihat Inco dan MBMA yang paling solid patternnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau beli NCKL, mungkin belinya di dekat 1030, disclaimer on teman-teman semuanya, dan dia naik itu volumenya mengecil, jadi agak divergen. Kemudian kita mau lihat NICL PT PAM Mineral Tbk ya. Jadi wah, ini bukannya bagus juga ya. Jadi coba perhatikan di sini naik tinggi, kemudian dia sideways di sini. Nah, perhatikan di sini ini ada support di 900, kalau bisa dapat nawar di situ itu akan lebih low risk. Tapi kalau kalian nggak bisa dapat di situ, di 1020 dikit itu juga oke. Stop loss di bawah 900. Aku cuma mau warn NICL and CKL resiko fluktuasinya lumayan gede, apalagi DKFT dan IFSH. Yang agak low risk, medium lah, bukan low risk banget tuh Inco dan MBMA. Karena saham-saham dari sektor komoditi itu selalu tinggi resikonya. Jadi kalau saya bilang medium, itu buat teman-teman yang udah ngerti ilmunya metode M-Trade Academy itu oke. Tapi kalau buat yang masih pemula banget, nggak ngerti charts apa-apa, itu jadi tinggi. Jadi resiko itu beda buat tiap orang. Ya, resiko tiap saham beda buat tiap orang. Kenapa? Karena pemahamannya beda-beda kan. Oke, terus kemudian Harum, tadi aku juga udah bahas, dia total pendapatan dari nikel sekitar 62,4% ya, kalau nggak salah ya. Ini aku udah bahas tadi, tunggu retracementnya 1035 sampai 1000. Terus kemudian Antam ini menurut aku patternnya beautiful. Aku suka banget pattern sideways kayak gini, terus dia lagi bentuk flag. Nah, BBTN beberapa waktu kemarin sebelum pergantian Menteri Keuangan ada kayak gitu, patternnya kayak gini, terus jatuh, terus kemudian balik lagi ya. Jadi ini patternnya Antam nih, dia lagi berpotensi bentuk satu handle. Disclaimer, semua yang saya bilang beautiful atau ganteng tetap masih bisa ada potensi dia turun atau apapun bisa terjadi di market. Dan satu consideration di Antam ini, resikonya dia mencapai level tertinggi sejak tahun 2007, angka yang sama sejak 2007, dan sebentar lagi dia akan menguji resistance kuat di 4400
4.450 di 4450 ya. 4450. Kenapa 4450? 4450 ini level tertinggi di November 2007. Oke, nah di area tersebut para nyangkuters dari tahun 2007 mungkin mereka bisa unload gitu. Tapi menurut aku sudah nggak banyak sih, udah kelamaan, banyak yang udah putus asa, udah cut loss mungkin atau udah lupa gitu ya. Terus kemudian aku mau bahas saham TINS. TINS ini juga ada nikelnya tapi kecil, 2,4% doang. Tapi kalau dilihat secara chartsnya, teman-teman yang di TokTok, yang di YT ke Igoy aku @LME_official, dilihat secara chartsnya, TINS ini juga mulai ada activity loh. Jadi 8 September kemarin dia mulai ada activity ya, dia potensial breakout dari level berapa nih ya? 1135 ya, jadi potensial breakout 1135 bisa ke 1245 gitu ya. Dalam jangka pendek, disclaimer teman-teman, kalau bisa dapat harga yang lebih murah di 1055-an lebih oke, lebih bagus. Indi saya udah bahas, nikelnya dikit banget di Indi 1,1% doang, tapi tadi chartsnya bagus. KKGI juga ada nikelnya tapi kecil banget dan chartsnya downtrend, jadi aku skip, aku nggak bahas ya. Terus ada kabar dari dikit data makro dari China ya, House Price Index masih turun sih, tapi turunnya mendingan daripada sebelumnya, dari 2,8 jadi turun 2,5%. Data dari China retail sales-nya tumbuh, tapi tumbuhnya lebih lambat dari sebelumnya 3,7%, sekarang 3,4%, artinya ya sebenarnya ekonominya masih agak-agak melambat, dan jika ini perlambatannya kalau terus berlanjut, itu bisa mempengaruhi demand batubara dari Indonesia, kayak. Nah terus ada update dari Amerika, kita mesti dengerin update dari Amerika juga ya, bentar lagi akan ada pemotongan suku bunga. Yang menarik dari Donald Trump ini, Donald Trump itu mengusulkan perusahaan Amerika tuh hanya melaporkan kinerja perusahaan tuh setiap 6 bulan sekali gitu loh. Jadi nggak ada quarterly tapi 6 bulanan gitu. Nah, jadi katanya tuh ini bakalan tujuannya untuk menghemat biaya dan memungkinkan eksekutif untuk bisa lebih fokus ngejalanin bisnis instead of laporan keuangan kayak gitu loh. Nah, impactnya apa? Meskipun iya memang bisa ngurangin biaya dan beban administrasi, tapi ini jadi mengurangi transparansi buat investor dan market yang mereka mau melakukan analisis fundamental gitu loh. Ya, kalau gini analisis fundamentalnya jadi lebih susah dipantau gitu kan ya. Jadi lebih banyak pakai technical gitu untuk US stocks gitu. Ya, jadi ketidakpastian dan resiko di market bisa jadi lebih tinggi karena kinerja perusahaannya nggak bisa dipantau secara quarterly, nggak tahu itu jadi dijalanin atau enggak. Gila banget pokoknya. Oke, terus kemudian dari global ini teman-teman tahu ya, ada agak-agak panas situasi di beberapa tempat. Jadi ada pengunduran 3 perdana menteri dunia, ada di Jepang, di Perancis, dan juga di Nepal dengan berbagai cara gitu ya, berbagai cara gitu loh. Terus ada yang menarik juga, satu yang bakalan ngefek ke sektor energi. Ini Donald Trump ngirim surat ke NATO gitu. Jadi Donald Trump ada melayangkan desakan untuk seluruh negara anggota NATO itu buat apa? Supaya mereka menghentikan ketergantungan pada minyak Rusia. Istilah kata tuh, hey lu jangan beli lagi minyak dari Rusia. Waktu itu Donald Trump ada nge-punish India gara-gara India tuh ngebeli minyak dari Rusia, jadi tarifnya ditinggiin gitu loh. Kayaknya dia lagi sebel sama Putin. Kenapa? Karena Putin lagi merapat ke China gitu ya. Jadi balasannya kayak gini. Nah terus impactnya apa? Impactnya tuh bisa membuat harga dari produsen minyak, harga jual rata-rata atau average selling price-nya tuh bisa naik. Dan tidak hanya minyak atau energi saja, tapi CPO juga bisa terdampak positif dari sentimen ini gitu ya. Jadi waktu perang Rusia Ukraina waktu itu tidak hanya sektor minyak-minyakan, tapi juga sektor energi itu termasuk di dalamnya batu bara. Nah ini jadi sentimen positif kalau memang
dijalankan ya untuk saham-saham energi, minyak dan juga batu bara itu sendiri. Gitu. Terus kemudian aku mau ngebahas beberapa saham yang terkait dengan sektor yang kita sempat mention tadi, UNTR. UNTR tuh ada batu baranya, ada alat berat juga. Terus UNTR ini dikabarkan akan akuisisi tambang emas. Jadi kita lihat chartsnya gimana. Jadi melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara dan PT Energia Prima Nusantara itu udah resmi akuisisi 100% sahamnya PT Arafura Surya Alam yang itu merupakan anak usahanya dari PESAP gitu ya. Jadi sekarang UNTR dan PESAP ada hubungan gitu. Jadi UNTR sama-sama punya sahamnya PT ASA itu tadi, Arafura Surya Alam, dan PESAP juga itu anaknya PESAP gitu, anak usahanya. Nah, jadi kita lihat sekarang UNTR gimana chartsnya masih cakep, tapi dia udah jalan, udah uptrend. Jadi sebenarnya tinggal nge-hold aja. Kalau mau buy sekitaran mungkin 25.900 itu area lebih murahnya dibandingkan dengan Inco dan saham metals lainnya. Kayaknya Inco tuh yang baru mulai jalan deh. Kalau yang UNTR ini tinggal uptrend, tinggal nge-hold aja gitu. Terus gimana kabarnya dengan PESAP? Mungkin banyak yang nanya, wah kok PESAP-nya turunnya masih normal sih? Turunnya juga volume transaksinya masih kecil. Jadi di atas 520 masih normal gitu. Oke, terus kemudian kita mau lihat BRIS nih. BRIS kita bahas sedikit ya, saham Himbara selain 4 big banks. Nah, BRIS ini kemarin juga udah naik setelah dapat guyuran berapa triliun tuh, lumayan tuh dari BI gitu ya. Setelah dapat guyuran dari BI, nah terus ini BRIS ini dia lagi ngedorong ekonomi hijau ya, atau EBT juga kayaknya ya, lewat green financing dan zakat berkelanjutan senilai 72,8 triliun. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, temanya tuh green energy ya, electric vehicle, green energy. Terus batubara masih tetap CPO masih ada juga, dan finance dan properti terkait dengan penurunan suku bunga The Fed. Tapi kayaknya kok udah tinggal 2 hari lagi, kalau nggak ada gasnya ya berarti asing itu benar-benar lagi berhati-hati dengan Indonesia. Kenapa? Ya banyak faktor ketidakpastian itu tadi. Bukan saya mau ngomong yang hal yang negatif atau menakutkan, nggak harus objektif ya. Jadi kalau kalian nanya kenapa sih The Fed mau turunin suku bunga, kok asing nggak agresif masuk ke Indo, harusnya kan emerging market jadi salah satu sasarannya gitu dari investor asing masuk ke Indo. Ya simple, Menteri Keuangannya baru dan mereka lagi masih mengamati langkah-langkah dari beliau ya, dari Menteri Keuangan yang baru. Segala plus minusnya diamati, udah turun, udah naik juga, dan sekarang mereka lagi wait and see untuk gebrakan yang lainnya mungkin. Oke, terus kemudian kita mau bahas tentang TLKM. Ada sentimen positif dari TLKM. TLKM ini dia punya satu anak usaha itu mau IPO, dan TLKM ini dia bakalan mau bagi dividen lumayan gede di tahun buku 2025 yang akan dibagiin 2026. Yang kabarnya dividen payout ratio-nya itu sekitaran 60% sampai 90%-an. Nah, kalau dihitung dari harga saham hari ini, misalkan belinya hari ini return dibandingkan harga saham hari ini itu sekitar 4,2 sampai 6,4%-an. Jika dividen payout ratio-nya 60 sampai 90%. Aduh, apaan sih dividen payout ratio? Bingung. Dividen payout ratio adalah jumlah semua dividen atau laba yang dibagikan ke pemegang saham dibandingin dengan total laba perusahaan. Sedangkan dividen yield artinya adalah imbal hasil yang didapatkan oleh investor retail, dividen per lembar saham yang Anda dapat dibandingin dengan harga saham waktu Anda beli. Jadi kalau harga sahamnya hari ini returnnya 4,2 sampai 6,4%. 4,2% kalau dividen payout ratio-nya 60%, 6,4% jika dividen payout ratio-nya 90%. Pertanyaannya, is it worth it?
beli TLKM saat ini untuk dividend play atau dividend investing ke depan. Yang perlu kalian perhatiin sebenarnya tidak hanya itu. Yang perlu kalian perhatiin sebenarnya adalah valuasi juga. Valuasinya oke nggak? Gitu ya. Dan never ever beli saham dividen ketika dia mau ex-date atau pas come date, pas hari penghitungan dividen, karena besoknya dia bakalan turun senilai dengan dividen yieldnya biasanya. Dan itu ya kayak apa gunanya gitu kan, dia beli cuan dari dividen terus besoknya kena turunnya, kan bojai gitu loh. Kecuali dulu pas batu bara ya, banyak saham batu bara bagi dividen 27% sampai 30% gitu loh. Nah, itu lumayan worth it gitu. Kalau istilah kata dividennya 6%, yieldnya terus dibeli pas come date, habis itu jatuh 6%. Nah, tapi ini kan dividen 2026, jadi come date-nya masih jauh. Nah, kalau sekarang masih jauh dari come date-nya gitu. Jadi masih boleh beli nggak sih si TLKM ini buat dividen investing? Mesti ngelihat valuasi sebenarnya. Jadi kalau kita mesti ngelihat valuasi, dan kalau aku sih tidak hanya valuasi, aku ngelihat potensi dari saham ini masih punya upside atau enggak. Valuasi kalau kalian mau tahu besok akan dibahas di M-Trade, tapi kalau kalian ngelihat dari potensi tren harga saham sendiri ke depan gitu ya, jadi aku nggak mau beli saham dividen di pucuan. Masih ada potensi upside sampai tahun 2026 sampai 4020, dan disclaimer teman-teman semuanya, tidak ada yang 100% pasti dalam analisis saham. Karena kita ngelihat di sini ini dari resistance besarnya tuh masih lumayan jauh. Bahkan bisa sampai ke 4730, tapi kayaknya ini bukan 2026, 2027-an. Kalau 2026 upside-nya si TLKM ini aku ngelihat 4000 sampai 4250 lah gitu. Loh kok nggak tinggi gitu. Jadi ini emiten bukan yang biasanya kayak second liner yang geraknya cepat. Jadi proyeksinya juga nggak secepat itu. Oke, terus kabarnya Garuda mau merger sama Pelita Air, hopefully lebih baik kinerjanya. Terus aku mau dibahas US stocks nggak? Mau nggak US stocks? Atau nanti di live terpisah ya? Arah Bobo. IPO Mas aku udah sempat bahas kayaknya. Aku singkat aja, IPO Mas kayaknya perusahaannya masih rugi. Terus valuasinya juga mahal. Untung-untungan lah ya. Itu IPO-nya gede banget sih. IPO-nya gede banget. Kalau kalian nanya aku masuk enggak? Aku enggak masuk. Aku lebih suka trade by chart, bukan by IPO gitu. Oke, aku mau update, saya kepengen sih update US stocks, bahas aja lah ya. Ini catatan aku, lucu kan catatan US stocks aku. Dan ya aku kalau analisis selalu bareng tim juga gitu ya. Aku mau iseng-iseng ya, aku mau kasih lihat beberapa saham yang menarik. Tapi kalian nggak harus beli, cuman buat belajar lihat chartsnya aja sambil nanti aku bahas beberapa pertanyaan. Oke, ya ini Virtus Reals Utilities ETF. Ini dia bakalan ada potensi bisa sampai ke 83,9. Tunggu retracementnya mungkin sampai sekitaran 80,48. Just enjoy this. Kalau kalian nggak ngerti, enjoy aja sampai aku bisa ngelihat pertanyaan di komen nanti ya. Terus BX abis breakout ya, jadi it's beautiful breakout. Yang kalian ikut M-Trade Academy kalian pasti tahu. Yang pengen tahu tentang US stocks bisa follow IG-nya mtrade.us. Oke, saya selingin sambil ngejawab pertanyaan saham Indonesia, ADRO, BMRI, bagaimana Limtan Dewa, nanti saya bahas lagi US stocks. ADRO dan BMRI gimana kabarnya? ADRO lagi downtrend, skip dulu. BMRI sideways aja, nggak ada yang signifikan gimana. Terus PGEO weird panimis, Marvella nanya. PGEO masih kita watch, kayaknya dan antara ada mau masuk ke sini, kita watch sekitar 1320 sampai 1360-an. WIRG juga menarik ya, WIRG kita watch sekitar 159 sampai 167-an. WIRG beautiful sih patternnya, cuman mesti ngecek secara liquidity-nya juga ya.
Terus kemudian ada yang nanya, Lulu gimana Lululemon nih saham Amerika, saya selingin sedikit downtrend, nggak mau gitu. Bahas ESA dong, ini siapa nih, Ryan Putro, dia nanya ESA. ESA tuh beberapa hari kemarin breakout tapi kena resistance lagi, kalau mau buy tunggu 610 best price 545. Ya ini masih akumulasi patternnya. CDIA banyak yang nanya, si dia ini dia lagi sideways, aku mau ngegambarnya kayak gini. Nah dia udah breakout sedikit loh sebenarnya si dia ini breakout hari ini. Nah jadi bisa tuh di watch si dianya, best price-nya di angka berapa? Best price-nya sekarang naik di 1380. Oke ya. Oke, aku nyalain alertnya dulu 1380. Oke, terus menarik CDIA. Pani banyak yang nanya juga, Pani wait and see dulu, nggak mau ini jatuh volumenya gede. Terus MDKA lagi retrace, cakep sih retracementnya. Jadi kalau yang kalian cari metalsan yang lagi retrace nih, MDKA 2490 sampai 2000 berapa ya, 2450 ya, ini cakep sih. WiFi SSIA pinter ya ditulisnya kayak gitu. WiFi lagi dekat support sideways, cuman kayaknya powernya kurang naik, kurang kuat ya, anginnya kurang kuat nih. SSIA lagi istirahat, masih kita watch. SSIA lagi istirahat, patternnya masih ada akumulasi hijau gede, retracementnya dari trend gedenya udah retrace 50%an. Jadi kalau masuk sekarang ya mungkin agak-agak spekulatif tapi menarik. Oke ya. MTech juga sama, ini dia masih sideways, jadi bisa sideways setelah sideways panjang, ini bisa di watch, menarik. Terus ENRG hari ini tadi breakout dikit setelah sideways lumayan panjang, cuman jadi ekor, jadi masih bisa di watch teman-teman semuanya ya, karena dia sempat breakout today. Doit nggak mau dulu, lagi downtrend dan sideways di bawah, ini bakalan lambat nih geraknya ya. Terus kemudian SMIL uptrend banget, cuman gak ada pijakan atau fondasi. Aku paling nggak mau banget masuk saham yang udah di atas ini, atau kalaupun mau masuk ya di pucukan piramid aja, porsi money managementnya kecil-kecil banget gitu. Aku nurut apa jare misalnya bayang nang M-Trade, malas mikir. Ya ampun, mikir, belajar di M-Trade Academy, jangan malas mikir wes. Biar apa? Biar gak cepat pikun. Hendra, cuan kan udah tak bahas di awal. Deket support, aku nggak masuk cuan, volumenya kecil, masih bagusan CDIA tadi, bagusan CDIA tuh, dia breakout volumenya cakep hari ini. Jadi kalau ada retracement boleh nih CDIA nih. Harta lagi sideways-nya bentuk flag ini, dia bakalan bentuk flag, best price 820-an. Miss, banyak analis yang warning big bang sell on news saat the Fed nurunkan suku bunga. Perlu antisipasi nggak? Antisipasinya dari awal-awal kemarin, jadi portfolio Pinnacle adalah antisipasi terbaik. Yang nggak tahu portfolio Pinnacle itu adalah piramida aset alokasi yang kita ajarkan di M-Fast dan M-Trade, terutama di M-Trade gitu. Kalau kalian bingung mau masuk M-Fast atau M-Trade, masuk M-Trade aja sih. M-Trade itu kadang-kadang ngebahas investing juga meskipun nggak bisa dalam banget gitu ya. Apa antisipasinya? Antisipasinya money management di awal. Jadi kalau untuk long term investing sebenarnya nggak ngefek ya, soal the Fed, soal sell on news itu impactnya ke trader. Jadi kalau kalian long term investing, misalkan sell on news BCA-nya turun, bagus dong, dapat harga lebih murah. Oke, Inco udah tak bahas, panjang banget, lama banget tadi udah tak bahas. Tolong bahas bagaimana pendapatnya dengan banyaknya kebobolan RDN belakangan ini. Wah, pertanyaan bagus banget, Ara lewat depanku tuh. RDN, aku ngedenger sih dari temenku, bukan case yang lagi viral itu. Aku ngedenger dari temenku, dia punya account saham, aku cerita apa adanya ya. Di satu sekuritasnya lumayan terkenal sebenarnya, aku nggak sebut lah. Di satu sekuritas dia bilang,
sahamnya itu bisa terbeli saham-saham yang enggak ini, saham-saham yang dia nggak beli. Jadi kebeli saham-saham kayak gorengan-gorengan, waran-waran kayak gitu kan. Itu bukan dia. Dan aku nanya, apa kamu pernah ngeklik link di email? Nggak pernah. Apa kamu pernah disuruh ganti password? Karena pernah dulu ada yang DM aku, jadi penipuannya tuh karena dia ngeklik link di email terus ganti password. Biasanya kalau kayak gitu sekuritas nggak mau tanggung jawab tuh. Kenapa? Karena dianggap lalai gitu loh. Tapi ini temanku, dia nggak merasa ganti password, dia nggak ngerasa ngeklik link, tahu-tahu dia login ada saham-saham itu. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Lagi apes. Terus pertanyaannya yang menjadi satu pertanyaan besar sebenarnya adalah bagaimana tingkat keamanan dari cyber security-nya dari broker-broker yang ada di Indonesia. Ya semoga bisa ditingkatkan. Oke? Kenapa ARA dinamakan ARA? Dia loh sideways. Ya mau tak panggil sideways, aneh. Oke. Aneh. Bukan yang cuman itu doang, say. Ini banyak yang bilang exchange sekuritas. Bukan itu. Kalau itu mah udah viral ya. Yang ini nggak diviralkan kok. Orangnya males viralin. Tapi maksud aku itu terjadi di beberapa sekuritas macam-macam. Oke. Pegas uptrend, masih uptrend. Oh, aku kepengen ngebahas US stocks sih sebenarnya. Mau nggak aku bahasin US stocks? Ini nggak tahu kenapa liveku di YT mati sendiri. I don't know why. Aku kepengen bahas US stocks, boleh ya? Kenapa ARA dinamakan ARA? ARA dinamakan ARA. Cuma si ARA yang nggak sombong. Dia ARA tapi bentuknya mendatar. Bisa aja loh. Orang yang namanya Hendra tuh selalu lucu-lucu emang. Oke, Tesla. Aku suka ini. Kalian lihat baik-baik dong. Tesla, tunggu retracementnya ya. Breakoutnya very beautiful. Yang ikut M-Trade pasti tahu. Kalian mau dapat kayak gini nanti ke depan akan ada layanan baru namanya M-Trade US. Sementara follow Igoinya dulu. Nah, ini Tesla retracement 364,71. Terus apalagi nih saham-sahamnya kita tunggu retracementnya di US. IBEX bekas breakout cakep. Lumis, tapi kalau breakout kayak gini emangnya ada retracement toh? Kadang nggak ada retracement, say. Kadang dia langsung bablas. Kalau gitu saya nunggu retracement nggak dapat dong. Ya terserah lu juga sih mau hajar di atas ini. Porsi sekecil upil juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya semua tuh boleh. Kamu mau trading saham gorengan boleh, kamu mau ngejar di harga atas boleh. Kuncinya tuh money management. Oke ya. Terus kemudian CenX, thank you Bu Jumelan buat testimoninya. Thanks Miss Ellen, MBMA, Inco, BSD, SMR, Toba, mantap. Thanksnya ke M-Trade aja sih. Aku juga thanks ke M-Trade. Dibantu screening saham, jadi portfolioku bisa ijo-ijo, makin ijo-ijo. CenX, kalau ada retracement 23,9 cakep. Dibonusin US stocks buat yang nonton sampai akhir. Jadi cuannya bukan cuma di Indo Stocks doang, ya. NVMI ini breakoutnya baru aja breakout dari resistance gede, jadi kalau mau nawar 279 lebih oke sih, lebih bagus. Buat kalian yang pengen diversify, Indonesia sekarang udah banyak broker US stocks ya, nggak usah repot-repot keluar. Linknya apa aja sih? Oke lah, nanti aku kasih di Igoi channel aku ya. Linknya apa aja? 38,23 UGL 38,23. Oke ya, terus aku sebenarnya juga lupa sih linknya apa ya. Besok aku kasih ini ya. Terus ini Snow, liatin nih. Ini retracementnya kita lagi tunggu-tunggu nih. Snow pas lagi retrace. Ini yang tadi UGL cakep. Ya udah deh, kayak gitu aja deh semuanya ya. Banyak banget yang udah aku iniin. See you tomorrow di morning briefing and trade, pastinya akan dijawab dan dibahas lebih detail untuk trading plan dan watchlist ke depan. Saya Ellen May, salam profit. Dadah.